Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ana Mama Kirana. Nah, di video kali ini aku mau buat cemilan yang dulu sempat viral ya, yaitu risol mayo. Risol mayo ini tuh rasanya sangat enak ya. Cara bikinnya juga gampang dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Bisa dijadikan ide jualan ataupun frozen food persiapan nanti bulan Ramadan ya. Nah, untuk yang pengen tahu lebih lanjut gimana cara bikinnya, mari kita simak videonya ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku, mohon dukungannya ya. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Langkah pertama, ini aku mau pecahin 3 butir telur ukuran sedang. Lalu aku aduk sebentar menggunakan mixer. Kalau nggak mau pakai mixer juga nggak apa-apa ya, menggunakan hand whisk. Ini juga ngaduknya cuma sebentar aja, jangan sampai mengembang. Nah, setelah semua telurnya tercampur merata, ini baru aku masukin 500 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu aku kasih air sedikit demi sedikit dan aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Oh ya, untuk airnya sendiri itu nanti jumlahnya kurang lebih antara 110 sampai 120 ml, tergantung kelembapan tepungnya ya. Aduk terus sampai tekstur tepungnya tuh halus, lembut, dan licin, supaya tidak ada yang bergerindil. Oh ya, tadi aku lupa belum ngasih tepung tapioka ya. Jadi di sini sekarang aku mau tambahin 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian aku tambahin airnya lagi dan aku mixer lagi sampai semua tepungnya itu tercampur merata. Terakhir aku kasih minyak sayur kurang lebih 50 ml. Nah, apabila adonannya ini udah halus, lembut, dan tidak ada yang bergerindil, nah sekarang ini aku mau matiin mixernya. Lanjut aku aduk menggunakan centong sayur ya, sambil aku rapikan, tekan-tekan tepi-tepinya, soalnya sisa cipratan-cipratan tepung tadi. Nah, apabila adonannya tuh udah halus seperti ini, dan kekentalannya tuh seperti itu tadi, ini langsung aku mau panggang ya. Jadi nggak perlu disaring-saring lagi, itu udah halus. Nah, sekarang aku lagi manggang menggunakan teflon walik ya. Kalau menggunakan teflon walik ini tuh ketebalan dan ukurannya itu bisa sama, dan manggangnya juga bisa lebih cepat. Berhubung ini nanti tuh jumlahnya lebih dari 50, kalau hanya menggunakan satu teflon tuh nanti hasilnya akan lama ya. Jadi kompor yang sebelah ini aku mau pakai juga buat manggang dengan menggunakan teflon biasa, karena kebetulan aku hanya memiliki teflon walik tuh cuma satu. Nah, setelah manggangnya selesai, ini aku mau siapin sausnya ya. Nah, di sini tuh sausnya aku mau timbang dulu ya, supaya nanti tuh kalau sausnya habis dan kita mau bikin lagi tuh supaya rasanya tuh bisa sama. Pertama di sini tuh yang aku mau timbang tuh mayonesnya dulu ya. Nah, di sini tuh aku menggunakan 500 gram mayones, 100 gram saus cabai, dan 50 gram susu kental manis. Untuk kepedasannya sendiri tuh sesuai selera ya. Kalau pengen lebih pedas lagi bisa ditambahin lagi saus cabenya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Lanjut aku mau potongin sosisnya. Nah, untuk sosisnya sendiri ini satu sosis aku mau potong menjadi 8 bagian. Begitu pula dengan telurnya. Nah, untuk satu telur ini aku mau potong menjadi 8 bagian juga ya. Usahakan kalau motong telur tuh di pas tengah kuningannya ya, supaya bisa kebagian semua kuningnya.
Lanjut aku mau isiin kulitnya. Nah, untuk kulitnya sendiri tuh lentur, lembut, dan tidak mudah sobek ya. Walaupun udah diremes-remes seperti ini tuh masih tetap utuh dan tidak sobek. Nah, aku juga mau ngasih tip ya, gimana caranya supaya nanti risol tuh waktu digoreng tuh nggak pecah. Nah, ini tuh yang kasar yang menempel di panci, dan ini tuh yang halus yang menghadap ke atas. Nah, ini yang kasar, dan ini tuh yang halus. Untuk tekstur yang halus itu tetap menghadap ke atas ya. Nah, setelah nanti diisi itu berarti tekstur yang halus itu berada di dalam, dan tekstur yang kasar itu berada di luar. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini nanti tuh kalau digoreng tuh aku jamin gak akan pecah. Nah, sekarang aku mau nepungin risolnya. Pertama aku masukkan ke dalam adonan basah, kemudian aku balurin ke dalam tepung roti. Untuk adonan basahnya sendiri terbuat dari 125 gram tepung terigu dan 250 ml air. Jadi perbandingannya tuh sama kayak bikin kulit risolnya tadi ya, hanya saja nggak pakai telur. Nah, inilah hasilnya ya. Kalau menggunakan teflon walik tuh hasilnya kurang lebih 50-an, karena ukuran dan tebal tipisnya tuh bisa sama. Lanjut aku mau goreng risolnya. Nah, untuk goreng risol ini tuh minyaknya tuh harus benar-benar udah panas ya, supaya nanti hasil gorengannya itu tidak berminyak. Nah, kalau warnanya udah berubah kecoklatan seperti ini, kita balik sekali aja ya. Karena kalau kita bolak-balik berulang-ulang nanti takutnya isinya tuh bisa keluar. Dan kalau udah mateng, langsung kita angkat aja ya, supaya nggak gosong. Nah, hasilnya seperti ini ya, warnanya cantik dan tidak ada yang pecah. Setelah dingin, ini aku mau coba iris ya, gimana dalamnya. Nah, jadi seperti ini ya dalamnya, kelihatan ada sosis, telur, dan mayonesnya. Risol mayo ini sangat disukai semua usia ya, terutama anak-anak dan remaja. Kebetulan hari ini tuh aku ada pesanan snack box ya buat anak sekolah, makanya salah satu menunya aku bikinin risol mayo. Untuk menu yang lain yang tak kalah disukai anak-anak yaitu ada black forest, tahu bakso, dan permen. Nah, sekian dulu video dari aku ya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video aku berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.